Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Sebelumnya gue pengen minta maaf dulu karena belakangan ini gue lagi sibuk banget dan gue jadi jarang banget aktif di YouTube sama di berbagai macam sosial media gue lah. Buktinya aja minggu ini harusnya baik banget sih berita baru kayak baru perilisan trailer Cuphead Season 2 sama Inside Job Season 2. Udah gitu juga kemarin ada sempet perayaan 10 tahun anniversary kartun Gravity Falls. Cuman karena saking sibuknya gue sampai nggak bisa memberitahu kalian ataupun memposting berbagai hal yang berhubungan dengan berita tersebut. Jadi sebelumnya mohon maaf banget karena ini gue juga udah penghujung waktu di perkuliahan gue. Jadi skripsi gue udah mulai berat-beratnya, gue udah mulai banyak banget tekanan. Jadi mohon dimaklumin. Oke, jadi karena udah lama banget sejak terakhir kali gue membahas mengenai kartun Steven Universe, dan terakhir kali gue membahas kartun tersebut, gue membahas mengenai alur cerita dari kartun Steven Universe versi The Future, yang mana itu merupakan kelanjutan cerita dari kartun Steven Universe original dan Steven Universe The Movie. Nah, dalam serial tersebut, kita diperlihatkan bagaimana Steven yang mengalami masalah mental karena semua peristiwa kelam yang telah ia lalui selama di serial utama. Dari gambaran tersebut, kita menjadi bertanya-tanya, bagaimana bisa Steven melewati semua ini? Siapakah yang bertanggung jawab atas penderitaan Steven? Well, gue yakin baik dari kalian pasti bakal menganggap kalau ibunya Steven, yaitu Rose Quartz atau Pink Diamond lah yang menyebabkan Steven mengalami semua ini. Lalu apakah benar demikian? Apakah Pink Diamond merupakan orang yang bertanggung jawab atas semua peristiwa yang terjadi di serial Steven Universe? Kalau iya, apakah itu berarti Pink Diamond merupakan orang yang jahat? Maka dari itu, di video kali ini, gue akan membahas sedikit lebih dalam mengenai karakter Pink Diamond dari kartun Steven Universe. Apakah ia memang merupakan individu yang jahat atau ini semua hanya salah paham saja? Well, mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oh iya, dikarenakan video ini bakal membahas mengenai kisah hidup karakter Pink Diamond, jadi gue bakal menggunakan intro yang satu lagi. So, enjoy! Kisah ini dimulai pada waktu yang tidak diketahui, di mana pada saat itu Pink Diamond lahir ke alam semesta setelah kemunculan Yellow, Blue, dan White Diamond. Jadi bisa dibilang Pink Diamond ini merupakan yang paling muda dari keempat para Diamond. Setelah kemunculan tersebut, para Diamond membuat sebuah sistem kekuasaan yang bernama Diamond Authority, di mana para Diamond menjadi penguasa bagi ras alien yang bernama Gem atau Permata. Selain menjadi penguasa, para Diamond juga memimpin kaumnya untuk melakukan kolonisasi ke seluruh sistem tata surya. Para Diamond memiliki tugas dan bagiannya tersendiri dalam memimpin kolonisasi ini. Tetapi ini tidak berlaku untuk Pink Diamond. Pada saat itu, Pink Diamond tidak memiliki kolonisasinya sendiri. Meskipun begitu, awalnya hal ini tidak menjadi masalah yang besar. Pink Diamond masih memiliki hubungan yang dekat dengan para Diamond yang lain. Mereka masih seringkali berkumpul dan bermain bersama. Dari keempat Diamond, Pink Diamond memiliki sifat yang paling berbeda dari yang lainnya. Ia merupakan individu yang periang dan sangat suka bermain, berbeda dengan ketiga Diamond lainnya, di mana mereka cenderung lebih serius dan tegas. Hubungan Pink dengan Diamond yang lain menjadi semakin renggang karena tugas kolonisasi mereka menjadi semakin berat. Dalam salah satu event di mana Yellow Diamond sedang melakukan kolonisasi di planet Jungle Moon, Pink Diamond terpesona dengan kegiatan yang dilakukan oleh Yellow Diamond. Ia meminta kepada Yellow untuk bisa mendapatkan kolonisasinya sendiri, tetapi Yellow tetap menolaknya. Mereka berdua sempat berdebat hingga Yellow memarahi Pink hingga membuatnya menjadi sangat kesal. Sejak peristiwa itu, Pink mulai seringkali membuat masalah. Ia pernah membawa seekor cacing ke dalam tempat tinggal mereka hingga cacing tersebut mulai membuat kekacauan di sana. Blue Diamond yang kesal akhirnya melempar Pink ke dalam penjara dan mulai memarahinya di sana. Hal ini tidak terjadi sekali saja, namun setiap kali Pink Diamond membuat masalah, Blue akan melakukan hal yang sama secara terus-menerus. Setelah ditolak oleh Blue dan Yellow, Pink mencoba meminta izin kepada White Diamond untuk diberikan kolonisasinya sendiri, tetapi White Diamond juga tidak memberikannya izin. Hal ini membuat Pink menjadi sangat marah hingga akhirnya ia melepaskan tantrum yang membuatnya sempat memukul Pink Pearl dengan sangat keras. Saking kerasnya, pukulan tersebut membuat salah satu mata Pink Pearl rusak secara permanen. Dikarenakan hal ini, Pink Pearl akhirnya diambil alih oleh White Diamond, dan dari peristiwa tersebut, Pink Diamond akhirnya mulai mengintrospeksi perilakunya, dan kini ia mulai belajar untuk bersikap lebih dewasa serta tidak mudah emosian. Dalam rentan waktu ini juga, Pink Diamond diberikan teman hiburan yang baru yang bernama Spinel bersama dengan sebuah kebun bunga di luar angkasa.
Setelah beberapa waktu berselang, Blue dan Yellow melihat kalau Pink sudah menunjukkan adanya perubahan dan memiliki perilaku yang baik. Maka dari itu, ia pun akhirnya diberikan Pearl yang baru dan ia juga diberikan izin untuk melakukan kolonisasinya sendiri. Pada akhirnya, Pink Diamond mendapatkan apa yang sudah lama ia impikan. Tetapi sebelum pergi, Spinel ingin ikut bersama dengan Pink, namun entah alasan apa, Pink malah meminta Spinel untuk menunggunya di kebun dan ia berjanji kalau ia akan kembali untuk menemuinya. Tapi sayangnya, Pink Diamond tidak pernah mewujudkan janji tersebut hingga Spinel harus diterlantarkan selama 6.000 tahun. Pada tahap awal pembangunan kolonisasi di bumi, Pink ditugaskan untuk memantau semua aktivitas pembangunan fasilitas yang ada di bumi, termasuk area pembuatan kaum gem yang bernama Kindergarten. Pada titik ini, Pink Diamond menyadari kalau kegiatan yang ia impikan selama ini tidak seperti apa yang ia harapkan. Dengan cepat, Pink Diamond akhirnya merasa bosan dengan tugasnya, dan ia pun meminta Pearl untuk mengaktifkan observasi orb. Dengan begitu, mereka dapat melihat aktivitas yang ada di Kindergarten dengan lebih dekat. Melihat bagaimana mereka dapat menciptakan sebuah kehidupan dari ketiadaan, Pink Diamond menjadi terpesona dan ia ingin pergi ke Kindergarten, tetapi ia sadar apabila ia mengabaikan tugasnya, maka Yellow dan Blue akan memarahinya. Pearl memberikan saran agar Pink menyamar menjadi salah satu pasukan Rose Court agar dirinya tidak ketahuan. Setelah sampai di bawah, mereka berdua segera melihat-lihat kondisi lingkungan yang ada di bumi. Di sini, Pink akhirnya menyadari kalau mereka tidak benar-benar menciptakan kehidupan dari kekosongan, melainkan mereka mengambil kehidupan yang sudah ada untuk menciptakan kehidupan yang baru. Pink menyadari kalau kolonisasi ini dapat menghancurkan semua ekosistem kehidupan yang ada di bumi, termasuk di dalamnya adalah hewan dan manusia. Setelah sadar akan hal tersebut, Pink memohon kepada Yellow dan Blue untuk menghentikan kolonisasi di bumi. Akan tetapi usahanya tidak berhasil dan Yellow memerintahkan Pink untuk menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Sementara Blue Diamond malah menculik beberapa manusia dan menempatkannya di kebun binatang manusia karena kesalahpahamannya yang mengira kalau misalnya Pink Diamond hanya ingin beberapa manusia tetap hidup. Meskipun Pink merupakan seorang Diamond, tetapi kata-katanya tidak begitu berarti di hadapan Yellow dan Blue. Setelah dirinya mendapatkan banyak penolakan berulang kali, Pink memutuskan untuk membuat rencana pemberontakan secara diam-diam. Dengan dirinya yang menciptakan alter egonya yang bernama Rose Court, ia dan Pearl mulai secara terang-terangan mengganggu upaya produksi di bumi dalam upaya menghentikan produksi kolonisasi. Awalnya, Pink berencana untuk menakut-nakuti setiap gem yang datang ke planet ini. Dengan begitu, mereka akan segera pergi dari planet bumi. Salah satu usahanya adalah mereka mencoba untuk menyerang armada milik Blue Diamond yang datang ke bumi. Hasil dari penyerangan ini adalah Ruby dan Sapphire melakukan fusion dan menjadi Garnet. Lalu setelah itu, mereka berdua kabur menuju bumi dan direkrut oleh Pink untuk bergabung ke dalam pasukan pemberontak yang ia beri nama Crystal Gem. Selain untuk menghentikan kolonisasi di bumi, tujuan lain dari Pink Diamond adalah untuk membebaskan para gem dari sistem Diamond Authority yang menurutnya sistem tersebut sangat kaku dan terkesan membatasi kebebasan para gem. Setelah itu, Pink Diamond menciptakan cerita palsu mengenai Rose Court. Dengan begitu, para gem dapat dengan mudah tertarik dengan dirinya serta untuk bisa menutupi identitas aslinya. Dengan cara tersebut, jumlah anggota yang bergabung ke dalam Crystal Gem meningkat dengan sangat cepat. Salah satu gem yang direkrut oleh Pink Diamond adalah Bismuth. Bismuth bertugas untuk membuat senjata perang dan kehadirannya ini membuat pasukan pemberontak dapat memiliki persediaan senjata yang lebih lengkap dan mutakhir. Salah satu senjata itu adalah pedang dan perisai milik Pink Diamond. Meskipun begitu, dampak dari peperangan yang panjang ini membuat Bismuth akhirnya menciptakan sebuah senjata yang bernama Breaking Point, sebuah senjata yang dapat membunuh seorang gem dengan sekali serangan. Pink Diamond merasa kalau ini sudah berlebihan dan akhirnya ia pun memutuskan untuk mengurung Bismuth dalam sebuah gelembung di Pocket Dimension miliknya. Dikarenakan hal ini, Pink akhirnya membuat sebuah rencana sandiwara yang dapat menghentikan perang besar ini. Yap, rencana ini adalah kematian palsu Pink Diamond. Pink Diamond dan Pearl menjalankan rencana tersebut dan hal ini terbukti dapat menghentikan peperangan. Ketika perang akan berakhir, ketiga Diamond yang tersisa menjadi murka dan sekaligus putus asa karena kematian Pink Diamond. Mereka pun menembakkan sebuah sinar antar Diamond yang bertujuan untuk melenyapkan para gem yang ada di bumi. Tapi sayangnya, sinar tersebut malah membuat para gem di bumi menjadi rusak atau corrupted. Untungnya, Pink Diamond yang kini sudah menjadi Rose Court sepenuhnya bersama dengan Garnet dan Pearl berhasil selamat dari serangan tersebut. Pasca perang besar itu, mereka bertiga menghabiskan waktu bersama untuk mencari dan menangkap teman-teman mereka yang kini sudah menjadi monster yang sangat mengerikan. Mereka bertiga bersama dengan Amethyst yang baru saja lahir melakukan kegiatan ini selama beratus-ratus tahun lamanya. Hingga di abad ke-21, Pink bertemu dengan seorang anak muda yang memiliki passion besar dalam dunia musik. Yap, anak muda itu adalah Greg DiMaggio
Yellow aka Greg Universe. Sejak pertemuan pertama tersebut, mereka berdua mulai jatuh cinta dan mulai menjalin sebuah hubungan. Hingga akhirnya Pink akan segera memiliki seorang anak yang ia beri nama Steven Universe. Tapi dikarenakan mereka berdua merupakan dua ras yang berbeda, Pink harus mengorbankan tubuh fisiknya untuk bisa melahirkan anak mereka. Dari sini, Pink Diamond sudah hilang sepenuhnya dan dirinya telah digantikan oleh Steven Universe. Oke, jadi begitulah kisah hidup dari Pink Diamond aka Rose Quartz aka ibunya Steven Universe. Untuk cerita lengkapnya mengenai kehidupan Steven dan penderitaannya, well, kalian bisa cek aja video-video gua yang membahas seputar alur cerita Steven Universe. Sekarang kita kembali ke pertanyaan, apakah Pink Diamond merupakan orang yang jahat? Well, pertama-tama kita akan melihat perilakunya di masa kejayaan Diamond Authority. Perlu diingat kalau Pink Diamond merupakan Diamond yang paling muda di antara keempat Diamond. Hubungan antara mereka berempat ini bisa dibilang cukup kompleks, tapi untuk menyederhanakannya, gue bakal menganggap kalau White Diamond merupakan ibu dari para Diamond dan sekaligus para Gem. Yellow dan Blue menjadi anak pertama dan kedua, lalu setelah itu Pink Diamond menjadi anak terakhir atau bisa dibilang sebagai si bontot. Kalau misalnya gue menggunakan stereotip anak bontot dalam pembahasan kali ini, maka semua perilaku yang ditunjukkan oleh Pink Diamond sangatlah sesuai dengan stereotip anak bontot pada umumnya. Anak bontot seringkali digambarkan sebagai anak yang paling manja, paling aktif, dan paling sering membuat masalah. Yap, Pink Diamond memenuhi semua kriteria ini. Tapi dikarenakan gue kurang begitu suka dengan penggambaran stereotip, jadi gue bakal anggap aja kalau Pink Diamond ini memang memiliki sifat yang seperti ini, terlepas dia ini merupakan anak terakhir atau bukan. Nah, Pink Diamond digambarkan sebagai Diamond yang paling manja, yang paling penasaran, dan yang paling mudah terpesona dengan berbagai hal. Berbeda dengan para Diamond di atasnya, mereka cenderung lebih fokus pada tujuan utama mereka ketimbang menikmati hal-hal kecil yang ada di sekitar mereka. Salah satu momen yang paling menggambarkan secara jelas perilaku Pink Diamond adalah ketika ia sedang menemani Yellow dalam peristiwa Jungle Moon, di mana pada saat itu Pink dengan sangat mudah terpesona dan kagum dengan kegiatan yang dilakukan oleh White Diamond. Sejak saat itu, Pink terus meminta kepada para Diamond yang lainnya untuk diberikan izin agar bisa memiliki kolonisasinya sendiri. Tetapi para Diamond menolaknya karena mereka menganggap kalau Pink masih belum siap dengan tanggung jawab tersebut. Alasan penolakan ini sebenarnya sangat wajar dan masih bisa diterima karena seperti yang bisa kita lihat, pada titik ini Pink masih memiliki sifat yang labil dan kekanak-kanakan. Ia bahkan masih belum bisa mengontrol emosinya sendiri, hingga ketika ia marah, ia melampiaskan emosinya dengan merusak salah satu bawahannya. Meskipun begitu, kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada Pink Diamond. Tindakan yang diberikan oleh para Diamond yang lainnya kepada Pink juga perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Blue Diamond kepada Pink ketika dirinya membuat masalah. Memberikan punishment atau hukuman kepada anak tidak akan sepenuhnya membuat anak bisa menghentikan perilaku mereka. Apalagi dalam kasus ini, punishment yang diberikan oleh Blue kepada Pink bisa dibilang cukup kelewatan. Malah apabila ini dilakukan secara terus-menerus, ini dapat membuat anak memiliki masalah mental dan emosi. Begitupun juga dengan Pink Diamond. Semua perilaku yang diberikan oleh para Diamond kepadanya membuat dirinya memiliki masalah dalam berperilaku dan mengendalikan emosi. Alhasil, Pink harus menerima semua perlakuan buruk dari para Diamond yang lain. Tapi seiring berjalannya waktu, Pink mulai mempelajari kesalahannya. Ia menyadari kalau perilakunya selama ini tidak akan membuatnya bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia secara perlahan mulai merubah perilakunya menjadi lebih baik, hingga akhirnya Yellow dan Blue memberikannya izin untuk membuat kolonisasinya sendiri. Tapi sebelum ia bisa melakukan hal itu, Pink harus dihadapkan dengan sebuah pilihan, apakah ia harus membawa Spinel bersamanya atau harus meninggalkannya. Dan ia pun memilih untuk meninggalkan Spinel tanpa menemuinya kembali. Sebenarnya alasan Pink meninggalkan Spinel cukup bisa dipahami. Mengingat Spinel ini merupakan individu yang diciptakan hanya untuk bermain saja, maka dari itu satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menghibur orang yang ada di sekitarnya. Hal inilah yang membuat Pink merasa kalau Spinel akan membuatnya kesulitan ketika dirinya sedang membangun koloninya sendiri. Harus diakui, terkadang Spinel ini juga bisa dibilang rada annoying gitulah. Tapi meskipun begitu, ia tidak seharusnya mendapatkan perlakuan yang sangat kejam ini. Pink bisa saja memberitahunya untuk tidak terlalu bersenang-senang atau meminta Diamond yang lain untuk mengurusnya. Dengan begitu, ia tidak perlu mengabaikan Spinel selama ribuan tahun lamanya. Ketika Pink sudah mendapatkan apa yang ia mau, dirinya malah merasa bosan dan ingin hal yang lebih. Ini sama persis yang dilakukan oleh anak kecil. Anak-anak biasanya memiliki keinginan yang sangat besar, namun ketika ia sudah mendapatkannya, ia malah menjadi cepat bosan, jenuh, dan sedikit kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang ia bayangkan. Ini membuktikan, meskipun Pink sudah belajar dari kesalahannya, tapi sifat kekanak-kanakannya masih belum bisa lepas dari dalam dirinya.
Meskipun hal ini bisa menjadi sangat bagus, karena dengan begitu semua ekosistem yang ada di bumi dapat terus hidup meskipun harus melewati perang yang sangat panjang. Dalam peristiwa perang besar ini, Pink harus dihadapkan dengan sebuah kenyataan pahit di mana perang tersebut membuat beberapa pihak harus merasakan dampak yang negatif. Yap, yang gue maksud ini adalah Bismuth. Dengan perang yang semakin panjang, Bismuth merasa kalau ia perlu menciptakan sebuah senjata yang dapat mengakhiri peperangan ini dengan cepat. Tetapi, Pink tidak menyetujui rencana Bismuth karena menurutnya itu sangatlah kejam. Meskipun rencana Bismuth ini terbilang sangat buruk, tetapi apa yang dilakukan oleh Pink kepada Bismuth juga tidak kalah buruknya. Pink tidak berusaha sekuat tenaga untuk menyadarkan Bismuth, tetapi ia malah mengambil cara yang lebih mudah, yaitu menusuk dan sekaligus mengurung Bismuth. Bahkan, ia juga tidak memberitahu hal ini kepada para gem yang lain. Momen ini menunjukkan bahwa Pink masih belum bisa memiliki tanggung jawab yang besar. Ia harusnya sadar dari awal ketika dirinya menyatakan perang kepada para Diamond akan ada sebuah konsekuensi besar yang harus ia hadapi. Tetapi dirinya malah tidak siap dengan hal tersebut dan memilih jalan yang agak bertentangan dengan apa yang berusaha ia capai dalam perang tersebut. Pada akhirnya perang pun selesai, namun tidak dengan berbagai masalah yang dibuat oleh Pink. Banyak sekali masalah yang dibuat oleh Pink yang masih terus berjalan bahkan ketika dirinya sudah tiada. Hal ini diperparah di mana dirinya membiarkan anaknya yang masih kecil untuk menyelesaikan semua masalah yang telah ia buat. Alhasil, dampak dari semua ini bisa terlihat di seluruh series Steven Universe. Jadi kesimpulan dari pertanyaan ini adalah Pink bukanlah orang yang jahat, malahan ia sebenarnya merupakan individu yang memiliki hati yang baik. Tetapi ia ini merupakan orang yang tidak tahu banyak namun sudah diberikan tanggung jawab yang besar. Alhasil, ia malah menciptakan berbagai masalah yang tentu membuat sebagian besar pihak harus terkena dampaknya. Memang kalau kita melihat hati nurani Pink, ia bisa dibilang merupakan individu yang sangat baik, bahkan salah satu yang terbaik dari seluruh karakter yang ada di Steven Universe. Namun tindakannya yang didasari atas pemikirannya yang masih belum matang, membuat semua hal yang ia lakukan seperti berdasarkan egonya sendiri. Ia merasa kalau sebagian besar tindakannya merupakan pilihan yang terbaik, tetapi ia tidak memikirkan apa masalah jangka panjang yang diakibatkan olehnya. Meskipun begitu, semua perlakuannya ini tidak sepenuhnya berdasarkan dalam dirinya. Ini semua bisa terjadi karena perlakuan buruk para Diamond kepada dirinya. Kalau andaikan para Diamond memperlakukannya dengan sangat baik, mungkin saja Pink Diamond akan memiliki pemikiran yang lebih matang dan semua kejadian buruk yang ada di Steven Universe tidak akan pernah terjadi. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Pink Diamond ini merupakan orang yang jahat atau orang yang baik? Kalau misal kalian punya pendapat sendiri mengenai topik ini, well, tulis saja di kolom komentar di bawah. Sorry banget kalau misal pembahasan ini agak berantakan, soalnya gue membuat skrip ini juga agak terburu-buru karena ya kalian tahu sendirilah gue sedang sibuknya bagaimana. Jadi mohon dimaklumi. So, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!